Halo, ketemu lagi sama saya Firman. Perilaku kita soal uang itu lebih penting daripada seberapa banyak informasi yang kita punya tentang mengelola keuangan. Kita bisa menggunakan uang dengan baik, itu bukan berasal dari apa yang kita tahu, tapi bagaimana kita berperilaku pada uang tersebut. Kita seringkali diajarkan kalau investasi itu atau rancangan keuangan pribadi atau misalkan keputusan bisnis ini adalah soal matematika di mana data, informasi, formula itu memberitahukan apa yang harus kita lakukan. Akan tetapi kenyataannya mungkin justru berbeda ya. Mayoritas orang itu tidak membuat keputusan hanya berdasarkan atas laporan atau data yang ada. Tapi mereka justru membuat keputusan tersebut itu biasanya dari meja makan, meeting room, atau misalkan dari pertemuan-pertemuan tertentu di mana semua perasaannya itu tercampur aduk, mulai dari kesombongan, keserakahan, marketing produknya yang misalkan memang bagus gitu ya, atau pandangan kita soal dunia dan sebagainya. Orang jenius yang tidak bisa mengelola keuangan mereka itu mungkin bisa jadi berakibat fatal buat mereka ya. Berbeda dengan misalkan orang biasa yang tidak punya latar belakang keuangan yang bagus, tapi mereka bisa menjadi kaya apabila mereka memiliki karakter dan perilaku tertentu soal uang. Sebagai contoh, di sini sebutlah namanya Gaby. Dia ini orang biasa, pekerjaannya pun hanya seorang karyawan biasa. Tapi ia hidup sederhana dan rajin menabung. Pada masa tuanya, dia mampu mengumpulkan uang hingga miliaran rupiah. Nah, sedangkan misalkan di sini ada yang namanya Choi. Dia adalah seorang eksekutif muda di perusahaan terkenal. Dia pendapatannya itu besar ya, namun dia sendiri banyak berhutang. Dan kemudian dia itu hidup dengan kemewahan. Kemudian dia juga sangat boros perilakunya, sehingga pada akhirnya ketika terkena krisis, dia harus kehilangan segalanya. Di sini dapat kita lihat ya, bahwa perbedaan nasib mereka itu bukan disebabkan oleh intelektualitasnya, tapi berdasarkan perilaku mereka soal uang. Gaby di sini hidupnya sederhana, kemudian dapat mengatur keuangannya, sedangkan si Choi itu hidup dengan keserakahan dan keborosan. Kesuksesan keuangan adalah soft skill, di mana perilaku kita soal uang itu lebih penting daripada seberapa banyak kita tahu soal uang. Ada sebuah cerita di sewaktu-waktu Gaby dengan Choi berada pada suatu pesta yang sangat meriah dan mewah. Ini pestanya diselenggarakan oleh seorang miliarder ya. Lalu Choi bercerita kepada Gaby bahwasanya mungkin pendapatannya seumur hidup itu tidak lebih besar daripada apa yang miliarder itu dapatkan dalam satu bulan. Kemudian Gaby pun menjawab, ya betul, tapi ada sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh miliarder tersebut, yaitu rasa cukup. Kita manusia itu memiliki kebiasaan ya untuk membanding-bandingkan orang lain. Ini adalah proses yang tidak ada akhirnya, dan
akan selalu ada orang yang di atas kita. Ibaratnya di atas langit itu masih ada langit. Yang paling penting kita harus tahu rasanya cukup dan tidak masuk dalam jurang keserakahan. Perlu kita pahami bahwa banyak hal di dunia ini yang tidak sepadan ya dengan resikonya. Misalnya dalam mengejar kekayaan, kita justru punya resiko kehilangan reputasi, kehilangan kebebasan, kehilangan teman, keluarga, dan sebagainya. Faktanya, kekayaan adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita mungkin pernah mendengar istilah dalam bahasa Inggris ya, ada yang namanya wealth, ada yang namanya rich. Nah, kalau diterjemahkan, dua-duanya itu sama-sama kaya. Tapi sebetulnya ada perbedaan mendasar nih dari istilah keduanya. Kalau rich itu adalah keadaan orang yang misalkan tinggal di rumah yang besar, mewah, kemudian naik mobil yang mewah. Orang dengan pendapatan besar adalah rich. Mereka yang menunjukkan bahwa diri mereka itu rich. Sedangkan untuk wealth itu berbeda. Wealth itu tersembunyi. Wealth adalah pendapatan yang disimpan, bukan untuk dibelanjakan. Nah, mungkin saja kita sering ya melihat orang itu rich, tapi sebenarnya bisa jadi hutang di belakangnya itu banyak. Nah, tapi ada juga orang yang dia punya wealth yang besar, tapi penampilannya terlihat biasa-biasa saja, tidak terlihat rich. Oleh kekayaan dengan mempertahankan kekayaan itu punya pendekatan yang berbeda. Dalam memperoleh kekayaan, kamu perlu mengambil resiko dan optimis. Sedangkan dalam mempertahankan kekayaan, kamu harus hidup lebih sederhana dan punya rasa takut kalau apa yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun itu bisa hilang dalam sekejap. Dalam mempertahankan kekayaan, kita harus punya survival mode ya, atau survival mindset. Nah, yang pertama, kita di sini harus memiliki manajemen keuangan yang sangat baik. Kita harus tahu nih berapa banyak uang yang harus kita investasikan secara konvensional atau konservatif. Dan kemudian kita juga harus tahu berapa banyak uang yang harus kita investasikan secara agresif. Nah, hal ini harus diperhatikan dengan sangat baik sehingga kita dapat menikmati kondisi keuangan yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, rencana yang kita buat itu mungkin tidak terjadi ya. Artinya kita harus memiliki rencana lain ketika rencana yang kita buat itu gagal. Kita harus punya opsi kedua jika opsi yang pertama itu tidak berhasil. Nah, kita tidak bisa berasumsi nih kalau misalkan besok itu sama dengan kemarin. Nah, kemudian kita juga tidak bisa berasumsi kalau misalkan kesuksesan yang kemarin itu bisa mendatangkan atau menghasilkan kekayaan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, optimis tapi juga takut. Nah, artinya kita di sini harus optimis untuk menuju masa depan, tapi kita juga harus tetap waspada akan rintangan-rintangan yang akan kita hadapi di masa depan. Kita harus selalu waspada dalam mempertahankan kekayaan. Kita pasti sering ya dengar nama Warren Buffett di TV. Nah, siapa sih dia itu? Dia adalah seorang investor yang hebat. Nah, dia ini bukan cuma investor yang hebat, tapi dia ini adalah investor yang hebat selama 75 tahun lebih. Nah, bagaimana sih caranya dia sukses? Nah, kesuksesan Warren Buffett itu bukan berasal dari mencari imbal hasil yang setinggi-tingginya, tapi dia itu memikirkan bagaimana caranya memperoleh imbal hasil yang relatif bagus dalam jangka waktu yang sangat panjang. Mungkin sekian dulu video tentang psikologi keuangan dari saya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa lagi.